Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kaswati Kamiru. Kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11 bab 2 Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Dalam video ini, bagian pertama yang akan Ibu bahas adalah hakikat demokrasi. Tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah 1. Siswa diharapkan mampu menjelaskan makna demokrasi. 2. Siswa diharapkan mampu menguraikan klasifikasi demokrasi. 3. Siswa diharapkan mampu mengidentifikasi prinsip-prinsip demokrasi. Dalam video ini, Ibu akan membahas hakikat demokrasi. Agar kalian lebih memahami apa hakikat demokrasi itu sendiri, akan Ibu jelaskan nantinya makna demokrasi, klasifikasi demokrasi, dan prinsip-prinsip demokrasi, agar kalian bisa memahami hakikat demokrasi. Pertama, makna demokrasi. Memahami makna demokrasi sangat penting dilakukan supaya kalian tidak terjebak kepada penafsiran yang salah dalam mengartikan demokrasi. Jika kalian salah dalam menafsirkan makna demokrasi, maka dalam mewujudkannya pun akan salah. Nah, untuk membantu kalian memahami makna demokrasi, Ibu akan jelaskan pengertian demokrasi secara sistematis, mulai dari asal kata dan menurut para ahli. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kretain yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Demokrasi berarti kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Demokrasi menurut para ahli. Pertama, menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Yang ketiga, menurut Afan Ghaffar, berpendapat bahwa demokrasi dimaknai dalam dua bentuk, yaitu demokrasi normatif dan demokrasi empiris. Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal ingin diwujudkan oleh negara. Dan demokrasi empiris adalah demokrasi dalam pewujudannya pada dunia politik. Yang keempat, menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk
pemerintahan yang menunjukkan bahwa keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Yang kelima, menurut Miriam Budiharjo, demokrasi adalah sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. Sekarang akan Ibu jelaskan tentang klasifikasi demokrasi. Berikut ini Ibu akan paparkan beberapa macam bentuk demokrasi. Yang pertama, berdasarkan titik berat perhatiannya, dibagi menjadi 3. Pertama, demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Yang kedua, demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Yang ketiga, demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Selanjutnya, berdasarkan ideologi dibagi menjadi 2. Pertama, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme dan komunisme. Yang ketiga, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, dibagi menjadi 2. Pertama, demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Yang kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Sekarang yang ketiga, Ibu jelaskan prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Henry B. Mayo yang dikutip oleh Miriam Budiharjo, prinsip-prinsip demokrasi adalah sebagai berikut. 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. 4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. 6. Menjamin tegaknya keadilan. Kemudian, menurut Alamudi, sebagaimana dikutip oleh Sri Wuryan dan Saifullah, suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki sokoguru demokrasi, yaitu 1. Kedaulatan rakyat. 2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah. 3.
kekuasaan mayoritas. 4. Hak-hak minoritas. 5. Jaminan hak-hak asasi manusia. 6. Pemilihan yang bebas dan jujur. 7. Persamaan di depan hukum. 8. Proses hukum yang wajar. 9. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional. 10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. 11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat dan berguna untuk kalian. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis. Berkat kalian, channel saya bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.